Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Anggiani dengan NPM 2008260172. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai anemia defisiensi besi pada blok hematologi. Nah, jadi anemia defisiensi itu sendiri adalah jenis anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi yang penting untuk produksi hemoglobin, contohnya itu protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen. Kemudian, kekurangan zat besi itu sendiri dapat menyebabkan produksi darah merah yang kurang efektif dan hemoglobin yang rendah. Jadi, etiologi dari anemia defisiensi besi itu sendiri itu dapat disebabkan karena asupan besi yang tidak cukup. Nah, di mana diet rendah zat besi seperti pada vegetarian atau vegan tanpa suplementasi. Kemudian terjadinya kehilangan darah yang dimana terjadi karena pendarahan menstruasi berat, kemudian pendarahan saluran cerna, misalnya itu ada ulcus pepticum, kemudian ada hematuria, di mana darah dalam urin. Kemudian terjadinya peningkatan kebutuhan zat besi, di mana dapat disebabkan karena masa pertumbuhan, yaitu pada bayi, anak-anak, dan juga remaja. Kemudian kehamilan atau ibu menyusui. Kemudian dapat disebabkan karena gangguan penyerapan zat besi, di mana dapat disebabkan karena penyakit kaliak, kemudian gastritis atrofi atau operasi bypass lambung. Terus untuk gejala anemia defisiensi besi itu sendiri itu ada gejala umum. Nah, di gejala umum ini biasanya kelelahan, kemudian pucat pada kulit dan konjungtiva mata, kemudian sesak napas saat melakukan aktivitas ringan, kemudian pusing atau pingsan, kemudian palpitasi itu jantungnya berdebar-debar. Nah, untuk gejala spesifiknya itu sendiri itu ada kuku rapuh atau berbentuk sendok, kemudian ada cetilitis angualis, kemudian lidahnya itu terasa sakit atau halus, kemudian pica, kemudian ada ingin rasa makan tapi makan yang non makanan seperti es ataupun tanah. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada pemeriksaan laboratorium yang dimana pemeriksaan darah lengkap dijumpai hemoglobinnya itu akan menurun, kemudian hematokritnya juga menurun, MCV-nya akan menurun, kemudian MCH-nya juga menurun, kemudian dilakukan pemeriksaan serum ferritin yang dimana dijumpai menurun, kemudian serum besinya juga menurun, kemudian pemeriksaan TIBC itu akan meningkat, kemudian saturasi transferin itu akan menurun. Nah, untuk tata laksana anemia defisiensi besi ini itu dapat dilakukan pengobatan dengan suplementasi besi, yaitu ada besi oral di mana diberikan ferrous sulfat, kemudian ada ferrous fumate, kemudian ada ferrous gluconate. Nah, kemudian dapat dilakukan pemberian besi intravena di mana digunakan pada kasus intoleransi oral ataupun kebutuhan mendesak, misalnya itu pendarahan berat, kemudian mengatasi penyebab dasarnya itu, kemudian untuk pengobatan pendarahan menstruasi berat, kemudian penanganan penyakit saluran cerna seperti ulkus ataupun keliak, kemudian diet tinggi zat besi di mana sumber hem daging merah di hati, kemudian ikan, kemudian sumber non hem itu biasanya bayam, kacang-kacangan, biji-bijian, sereal yang diperkaya zat besi, kemudian vitamin C itu dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian untuk komplikasinya itu dapat terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak, kemudian gangguan kognitif dan fungsi otot, kemudian resiko gagal jantung akibat anemia berat. Nah, untuk pencegahannya itu sendiri itu bisa dilakukan konsumsi diet seimbang dengan makanan yang kaya zat besi, kemudian suplementasi zat besi selama kehamilan ataupun bagi kelompok berisiko tinggi, deteksi dini, dan pengobatan untuk konser yang menyebabkan kehilangan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.